Cek 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 cek. Halo sobat nih, Megas lagi dah jawaban. Dan seperti biasa, yang mau bantuin bayar cicilan laptop bisa banget baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja supaya kita bisa lancar upload terus. Dan yang mau ngasih rezeki lebih bisa banget lah. Terima kasih banget. Waduh. Dan karena ini tidak ada yang ngasih, kita bacakan. Kita lanjutkan dulu jawabannya. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Zauwan mengejutkan bagi mereka semua. Mereka tidak menyangka kalau ternyata Zauwan dia dapat kembali membentuk jiwa naga miliknya yang ketiga, yaitu jiwa naga biru. Dan tentunya hal itu mengejutkan bagi mereka semua. Bahkan untuk Yelin, dia juga bingung bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi. Yang membuatnya pun bingung, ini sebenarnya Zauwan dia murid dari Qilin atau Kunpeng. Karena dia tahu api biru ini adalah api biru yang dimiliki oleh Kunpeng. Namun melihat ekspresi yang diberikan oleh Yelin membuat Zauwan dia pun sungguh sangat senang. Karena pada akhirnya Yelin dia termakan dengan emosi miliknya. Dan itu membuat Zauwan dia pun tahu kalau Yelin saat ini hatinya juga mulai goyah. Dan sepertinya rencananya berjalan dengan lancar. Dan saatnya sudah waktunya bagi dirinya untuk memberikan sebuah pukulan telak, pikir dari Zauwan. Dan di sini Zauwan sebelum dia menyerang, dia juga mengatakan kepada Yelin, "Hei bocah, apakah kau pikir nagamu dapat mengalahkan nagaku?" Ungkap dari Zauwan yang tentunya hal itu dapat dijawab mudah oleh Yelin. Ya, tentu saja. Naga itu adalah soal kekuatan murni dan nagakulah yang paling kuat. Ucap dari Yelin yang sungguh sangat percaya diri. Dan di sini Yelin dia juga mengatakan kekuatan nagaku jelas di atas dari segalanya dari naga yang kau miliki. Ucap dari Yelin lagi yang kini dia kembali menggerakkan lengannya dan itu juga membuat jiwa naga emas miliknya pun langsung kembali mencoba untuk dapat menyerang kepada jiwa naga biru. Dan benar saja kini serangan itu pun datang dan langsung menghantam telak jiwa naga biru. Tapi uniknya di sini Zauwan dia tidak mendapatkan respon ataupun rasa sakit yang luar biasa. Dia dapat menahannya dengan sangat mudah, bahkan dia tidak mendapatkan luka dalam. Dan untuk Zauwan dia pun juga langsung kembali melepaskan serangan counter miliknya dengan jiwa naga biru, yang membuat kini jiwa naga biru juga sama melepaskan sebuah serangan langsung ke jiwa naga emas. Tapi ketika serangan itu datang, tidak terpengaruh apapun. Jiwa naga emas terlalu kokoh untuk serangan dari jiwa naga biru, yang membuat Yelin dia pun mengatakan kau jiwa naga biru hanya kuat di bagian pertahanan. Tapi nyatanya untuk dapat melakukan sebuah serangan ini sungguh sangat lemah, payah dan tidak berguna. Bahkan cakarmu rasanya hanya menggelitik saja, ucap dari Yelin. Tapi mendengar itu semua membuat Zauwan dia kesal dan dia juga mengatakan, "Dasar tengil, jangan sombong kau," ucap dari Zauwan yang kini kembali dia merubah jiwa naga biru menjadi jiwa naga merah. Tapi sayangnya serangan jiwa naga merah pun sama, tidak terlalu berpengaruh kepada jiwa naga emas, yang membuat Yelin lagi-lagi dia berujar, "Zauwan, aku tahu kalau kau akan mengeluarkan jiwa naga merahmu lagi, tapi nyatanya itu hanya akan menggores sedikit sisi keluarku dan itu tidak berpengaruh," ucap dari Yelin yang membuat Zauwan dia pun tersenyum karena dia tahu kalau Yelin bakal membiarkannya menyerang. Dan itu membuat Zauwan dia juga berujar, "Bocah, aku masih memiliki jiwa naga lainnya." Dan benar saja, kini tiba-tiba saja jiwa naga emas pun langsung meraung dengan sangat amat keras ketika ada sesuatu yang berhasil menembus tubuhnya. Dan hal itu pun tentunya mengejutkan bagi mereka. Bahkan untuk Yelin, dia nggak menyangka kalau ternyata ada sebuah serangan yang tiba-tiba saja memberikan efek balik yang sangat luar biasa kepada dirinya, yang membuat Yelin sempat memuntahkan seteguk esensi. Dan melihat Yelin yang terluka dalam tentunya mengejutkan bagi mereka semua. Wu Qingqiu dia nggak menyangka kalau ternyata adik juniornya dapat diserang. Dan hal senada juga ditunjukkan oleh kedua Supreme. Mereka berdua nggak menyangka kalau ternyata Yelin dapat diserang oleh Zauwan. Bahkan untuk Dan Qixing saja dia juga kaget ketika dia melihat Zauwan dapat memberikan serangan counter. Dan untuk Zauwan sendiri dia pun tersenyum dan dia juga mengatakan, "Akhirnya kau memakan umpannya," ucap dari Zauwan. Dan kenapa Zauwan dapat melakukan serangan? Karena saat ini Zauwan dia merubah jiwa naga merah menjadi jiwa naga ungu yang disebut sebagai Dragon Soul varian Heaven Crushing Dragon King, jiwa naga ungu.
Dan melihat ini semua tentunya mengejutkan bagi Yelin. Dia nggak menyangka ini apa maksud dari ini? Ucap dari Yelin yang melihat Zaufan kembali merubah varian jiwa naga miliknya menjadi jiwa naga ungu. Ini petir ungu, ucap dari Yelin. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Zaufan. Di sini Zaufan dia juga mengatakan kalau inilah jiwa naga yang lainnya. Dan ini adalah kartu Trafuku. Dan inilah satu-satunya yang berani aku pertaruhkan untuk melawan dirimu, ungkap dari Zaufan. Tapi melihat dan juga mendengar apa yang diucapkan oleh Zaufan membuat Yelin dia pun menyadari kalau ini semua jangan-jangan hanyalah sebuah jebakan. Jadi selama ini Zaufan menjebaknya. Dan hal senada pun juga diungkapkan oleh Hu Qingqiu. Dia pun mengatakan kalau sepertinya adik juniornya telah termakan oleh umpan yang diberikan oleh Zaufan, yang tentunya membuat bocah tengil yang lainnya mereka pun bingung dengan apa maksud dari itu semua. Di sini Hu Qingqiu dia pun menjelaskan kalau sebelumnya aku tidak yakin, tapi setelah melihat ini semua aku yakin. Dan aku mulai curiga sepertinya Zaufan dia telah memasang sebuah perangkap sedari awal, ucap dari Hu Qingqiu, yang tentunya hal itu mengejutkan, membingungkan bagi para kroco-kroco. Dan untuk Hu Qingqiu dia pun mengatakan kalau sepertinya Zaufan sebelumnya satu persatu dia menggunakan jiwa naga miliknya untuk memang sengaja dikalahkan oleh Yelin. Tapi entah kenapa saat ini jiwa naga yang dimiliki oleh Yelin lah yang terluka. Bahkan kartu terakhir yang dia miliki juga membutuhkan sebuah momentum untuk dapat melakukannya. Hanya saja momen ini hanya bisa datang dari lawan yang lengah atau kaulah yang menciptakannya. Dan aku yakin Zaufan dia sengaja menciptakan momentum ini, ucap dari Hu Qingqiu. Tapi di sini Hu Qingqiu dia juga bingung bagaimana caranya dan kapan Zaufan dia memasang jebakan ini, pikir dari Hu Qingqiu. Dan hal senada juga diungkapkan oleh kedua Supreme. Di sini Black Supreme dia pun bertanya kepada saudaranya, "Hei, orang tua putih, apakah kau melihatnya?" Ya, ini adalah sebuah strategi jiwa 4 tahap. Tiap langkahnya dirancang dengan sangat detail. Pertama, naga merah dia menilai kekuatan dari musuhnya, dan lalu jiwa naga iblis digunakan untuk dapat melumpuhkan api emas yang dimiliki oleh naga emas. Dan itu membuat kini naga emas tidak lagi menggunakan api emas miliknya karena dapat dibatalkan oleh jiwa naga iblis. Namun untuk tahap ketiga, Zaufan dia menggunakan api naga biru untuk dapat menahan serangan dari lawannya. Walaupun naga biru sangat lemah dalam hal kekuatan penyerangan, tapi pertahanannya sungguh sangat kuat yang membuat lawannya semakin meremehkannya. Tapi nyatanya ini semua telah disusun oleh Zaufan dan diakhiri oleh jiwa naga ungu. Zaufan dia telah berhasil membuat Yelin berpikir kalau dia lebih lemah dan dengan mudah untuk dapat dikalahkan. Zaufan dia berhasil membuat Yelin berpikir kalau dia bisa menang dalam satu serangan. Tapi nyatanya ini semua adalah jebakan dari awal, ucap dari White Supreme. Dan hal senada pun diamini oleh Black Supreme. Di sini Black Supreme dia mengatakan saat kau berhasil menguasai jalannya pertarungan, kau adalah orang yang paling kuat. Tapi Yelin dia terlalu ingin menang dan jatuh ke dalam perangkap dari Zaufan. Kalau saja Yelin bisa sedikit lebih tenang, mungkin saja dia bisa menang. Tapi ya mau bagaimana lagi, ini semua telah terjadi, ucap dari Black Supreme. Dan semua orang memang ingin menang. Di sini Black Supreme dia juga bertanya kepada rekannya, saudaranya, "Hei orang tua, kalau kau melihat sebuah trikmu dapat dipatahkan satu persatu dan menemukan peluang menangmu lebih besar, apakah kau akan mengambil risiko itu?" Entahlah, bocah kecil itu dia meremehkan seberapa dalam permainan dari Zaufan dan Yelin. Kau lebih kuat dalam hal kekuatan, tapi nyatanya kau kalah dalam hal permainan pikiran. Zaufan dia seperti laba-laba yang menutup jaringnya, pelan tapi pasti dalam waktu yang sudah ditentukan. Pengalamannya sangat dalam. Dan hal itu pun dibenarkan juga oleh Black Supreme. Ya, dia adalah pria yang memiliki kekuatan dan juga strategi yang sangat amat luar biasa. Dan masa depannya dia akan mungkin terbatas di wilayah barat. Dan wilayah barat tentunya akan terguncang karena dirinya, ucap dari Black Supreme yang memandang tinggi rencana dan juga strategi dalam yang dimiliki oleh Zaufan. Bahkan saat ini bukan cuma mereka berdua saja di sini. Untuk Dan Kingseng dia pun sama. Dia pun tahu kalau kedua Supreme pasti telah mungkin dapat menebak pertarungan jiwa yang diberikan oleh Zaufan. Hanya saja aku tidak yakin kalau mereka tahu ini semua telah disiapkan sedari awal. Ucap dari Dan Kingseng. Sedangkan untuk Zaufan sendiri,
Dia pun meremehkan lawannya dan dia kembali berbalik menekan Yelin dengan berujar, "Hah, Yelin, apakah kau berpikir aku tidak bisa mengalahkanmu di dalam pertarungan jarak dekat?" Oh, tapi di sini Yelin dia pun mengatakan, "Tunggu, jangan bilang ini semua jebakan." Dan Zalvan tidak menjawabnya, dia hanya tersenyum saja sebelum dia mengatakan, "Ya, tentu saja aku bisa mengalahkanmu kapan saja aku mau." Ucap dari Zalvan yang sembari mengejek Yelin, yang tentunya hal itu membuat Yelin dia benar-benar kesal. Tapi di sini Zalvan dia pun juga mengatakan kalau semua jebakan ini telah dia siapkan sedari awal. Mungkin saja ini telah disiapkan dari sana juga. Ucap dari Zalvan yang membuat Yelin dia pun bingung maksud dari Zalvan itu apa. Sedari awal dimulai dari sana, apa maksudnya? Akan dibahas di part lanjutannya aja karena udah mentok sama raw-nya. Dan yang bertanya, "Bang, ini sebenarnya chapter berapa? Bahasa Cinanya mana?" Nggak ada. Ini udah di chapter 725. Ini udah mentok sama Cinanya sana. Jadi nggak ada part lanjutannya, hanya bisa ditunggu di Jumat, Sabtu dan juga Minggu. Itu aja untuk jawaban. Dan gue juga mau ngasih tahu kalau gue main GTA Roleplay dan jika kalian ingin lihat aksi-aksinya, nanti gue taruh lah linknya. Gua ngerusuh di roleplay. Waduh. Dan itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Masih gue edit juga sih biar nggak terlalu monoton gitu. Dan itu aja, sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.